Langkah-langkah untuk pemula, kita perlu kita perlukan dulu itu kandangnya dulu untuk pemula, dan kita perlu berapa ekor dulu, nanti kita cari pakannya itu nanti di rumput sekitaran aja dulu. Dan lalu nanti misalkan untuk keselanjutan berkembang udah menjadi ya kemungkinan udah beranak, kemungkinan langkahnya yang kita ambil nanti nanam rumput atau cari bang pakan, bikin bang pakan. Nama lengkap saya Purwanto, alamat Perumbadran, Purwokerto, Sukoharjo. Mas Pur, bisa tolong dijelaskan latar belakang usaha Jati Farm ini dulunya bagaimana, Mas Pur? Oke, dulu waktu berdirinya Jati Farm ini tahun 2020 waktu COVID. Waktu COVID itu kita cari peluang usaha, itu kan agak sulit, dan itu kita punya peluang usaha itu untuk beternak domba, terutama domba. Dan itu domba itu dulunya itu beli itu sekitar 5 ekor, punya 5 ekor domba, terus kita kembangkan menjadi 30 domba. Sekarang jumlah sekarang itu menjadi 100-an lah lebih. Mas Pur, untuk yang di Jati Farm ini konsep peternakannya breeding apa fattening, bisa tolong dijelaskan? Sekarang kita condong ke breeding. Dulu pernah ke fattening tersebut kita ikut kemitraan, dan ikut kemitraan tersebut kita dapat ya untung lah, tapi sekarang punya sendiri jadi breeding itu punya sendiri, dan kita sampai sekarang mulai 2020 sampai sekarang 5 tahun lah, sampai 2025 itu breeding sendiri. Kalau keunggulannya breeding dibanding fattening itu apa, Mas Pur, bisa tolong dijelaskan? Kita ke breeding dulu ya. Kalau masalah breeding itu kita cari indukan atau pejantannya yang unggul, Kalau pejantannya yang unggul, terus anaknya nanti kita perkembangkan lagi jadi ya untuk berkeselanjutan terus. Itu kalau breeding kita yang terus. Nanti kalau fatteningnya itu nanti kita cuma jatah 3 bulan itu harus keluar, jadi untuk perputarannya itu tidak lama kalau fattening. Berarti kalau yang di Jati Farm sini berarti untuk fatteningnya berarti sudah nggak jalan ya, Mas Pur? Ya, udah nggak jalan, cuma dalam kurun waktu 1 tahunan. Oke. Kalau breeding sekarang masih berlanjut, breeding sampai sekarang. Oke. Nah, Mas Pur, tadi kan disebutkan kalau untuk breeding itu cari pejantannya itu yang unggul, yang bagus. Nah, kalau boleh tahu pejantan yang bagus, yang unggul itu yang ras, yang domba yang kayak apa, Mas Pur? Bisa tolong jelaskan? Kalau yang bibitan unggul itu kita kemauan pribadi, kita butuh yang bibit yang unggul, pokoknya umurnya belum tua, masih muda, sekitar 1 tahunan lah, yang bisa membuahi. Pokoknya rasnya itu jangan yang terlalu muda sekali, contohnya baru 6 bulan atau 7 bulan itu masih muda, makanya nanti rasnya belum matang. Kalau udah matang itu sekitar 1 tahunan, 1,5 itu udah bagus. Nah, untuk jenis pejantannya sendiri itu kalau di Jati Farm pakai yang jenis apa, Mas Pur? Merino, Dorper, atau yang mana? Untuk yang di Jati Farm sini kita pakai yang Merino.
merino sama awasi. Kalau di sini kan pejantannya merino sama awasi, itu bisa disilangkan dengan domba apa saja ya Mas Pur? Lokal itu sendiri juga nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau masalah betinyannya itu lokal nggak masalah. Yang penting kita untuk pembibitan itu pejantannya dulu. Gen termasuk gennya itu semua itu pasti di pejantannya, ikut ras pejantan. Dan untuk betinanya itu ndak mempengaruhi, itu bahkan lokal atau bahkan itu mempunyai ras mungkin dolper atau itu awasi atau enggak masalah, atau garut enggak masalah. Jadi yang kita perlukan itu pejantannya dulu, ras pejantannya dulu biar dapat gen yang bagus. Kalau untuk pakan kambing yang di Njati Farm nih Mas Pur, pakan kambingnya menggunakan pakan apa nih Mas Pur, bisa tolong dijelaskan? Dan kita untuk di Njati Farm dagingnya tentunya itu pakai silase dan fermentasi itu. Dan fermentasinya itu untuk kita cari komposisi di arifan lokal. Di apa limbah-limbah di sekitar itu kita gunakan. Nah, untuk pakan fermentasinya ini bisa tolong dijelaskan komposisinya apa saja Mas Pur? Untuk komposisi fermentasi kita pokoknya ada serat, karbo sama protein. Dan kita yang tentunya serat itu bisa jadi dari pacong atau kebun jagung atau ya kearifan lokal, pokoknya hijauan. Untuk karbonya nanti kita bisa dari ampas singkong, atau nanti limbah-limbah, ya pokoknya limbah dari setempat lah. Dan proteinnya nanti kita pakai jagung, pokoknya biji-bijian lah, terutama yang kearifan lokal sini sementara adanya jagung. Nah, untuk dikasih pakannya itu setiap hari dikasih berapa kali Mas Pur pakannya? Untuk di Njati Farm sini itu 2 kali dalam satu hari, itu pagi itu sekitar jam 7 dan sorenya sekitar jam 3. Itu untuk paginya itu kita pakai fermentasi nanti terus tambah hijauan sedikit lah, pokoknya kita pakai fermentasi dulu untuk paginya. Kalau sore itu pakai hijauan. Kalau untuk nutrisi selain fermentasi apa ada tambahan lagi Mas Pur untuk pakannya? Kalau untuk nutrisi untuk itu bisa kita pakai ya jagung giling. Jagung giling itu semua itu nanti bisa untuk menambah susu dari induk tersebut. Untuk kandang kambing di Njati Farm ini kan termasuk kandangnya kandang modern ya Mas Pur. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas Pur, ini jarak dan model panggungnya ini apa, model kandangnya kan model panggung, jarak dari tanah sampai ke kandang ini kalau boleh tahu berapa meternya Mas Pur? Untuk jarak dari tanah sampai lantai itu sekitar 1 meteran. 1 meter. Iya. Nanti kalau pas waktu di koloniku bisa lebih, soalnya nanti kalau di koloniku kan mungkin populasinya agak luas. Itu nanti kotorannya biar amoniaknya itu biar nggak terlalu ke atas gitu. Oke. Nah, untuk kebersihan kandang ini dibersihkan berapa hari sekali nih Mas Pur? Dan untuk kebersihan itu 1 minggu sekali harus dibersihkan biar amoniaknya nggak terlalu ke atas, nggak terlalu bau. Itu harus jaga kebersihan, terutama yang pejantan. Kalau pejantan itu banyak amoniaknya, maksudnya baunya itu, kotorannya kan terlalu banyak. Itu jantan kotorannya lebih banyak daripada yang betina. Iya, soalnya kalau dia itu rangsuman makanannya itu banyak,
makan terus itu pasti keluarnya juga agak banyak. Beda lagi kalau yang betina. Betinanya itu nanti banyak yang diserap sama anaknya itu tadi. Kalau untuk kotoran dombanya nih Mas Pur, ini kalau boleh tahu dimanfaatkan sendiri atau dijual atau bagaimana Mas Pur di Jatifarm? Kalau kotorannya di Jatifarm sini itu kebanyakan dijual ke agen-agen toko pertanian gitu. Kalau masalah pembelinya itu kita tergantung konsumen pembelinya itu, kita pilih yang masih utuh atau sudah digiling, itu tergantung pembeli. Tapi kebanyakan sini di Jatifarm sini kebanyakan itu digiling. Udah digiling, nanti digiling itu nanti udah berupa komposisinya itu udah dikasih empat, udah dikasih dolomit, itu nanti digiling, nanti di sak. Dalam satu sak itu nanti kita jual di agen-agen. Kalau untuk kotoran kambing, apa ada yang menginginkan dalam bentuk indel kayak gitu Mas Pur? Ada, biasanya itu nanti langsung ke petani, kita jual langsung ke petani, bukan ke agen. Petani nanti untuk kayak pohon duren, pohon alpukat, biasanya itu nanti untuk langsung ditaburkan. Tapi nanti kalau giling itu biasanya petani itu ke sayuran, condong ke sayuran, petani sayur. Iya. Untuk penjualan domba di Jatifarm sendiri ini Mas Pur, ini dilemparnya kemana Mas Pur? Ke pasar atau ke bakul atau udah ada yang ngambil sendiri? Untuk di Jatifarm sini kalau masalah penjualan kita langsung ke pengepul, ya sekitar bakul pengepul gitu. Itu biasanya ngelemparnya tiap mungkin berapa bulan sekali atau gimana Mas Pur? Kalau masalah penjualan kita nggak bisa langsung ke nggak bisa matok berapa bulan gitu, nggak bisa matok. Iya. Kalau kita perlu kita jual ya jual, kalau pokoknya waktu nggak ada ekonominya agak itu ya dijual gitu aja untuk proses perputaran lagi gitu. Tapi kalau kayak mungkin ada end user ke sini, konsumen langsung datang ke sini, ada juga nggak yang kayak gitu? Ada satu dua ya, mungkin untuk nanti acara akikoh atau mungkin untuk acara hajatan atau mungkin acara sate dapur sate gitu. Mas Pur, kalau kayak tadi di Jatifarm sendiri sini kan ininya konsepnya lebih ke breeding. Ini rata-rata tiap indukan itu beranaknya berapa ekor rata-rata? Untuk di Jatifarm sini kebanyakan itu rata-rata 1-2. Kalau 1-2, kemungkinan kalau 3 itu ya bisa jadi yang satunya nggak bisa diselamatkan, bisa kalah. Untuk nutrisinya itu biasanya kalah biasanya. Jadi misalkan kebanyakan sih 1-2 itu. Kalau 3 kebanyakan nggak kopen ya. Nggak kopen. Nah kalau untuk kasus mungkin anakan mati itu sering nggak terjadi di Jatifarm sini Mas? Kalau anakan mati itu kalau di sini itu biasanya masalahnya itu kayaknya di kandang, kadang kaki terjepit atau kemungkinan kan proses pelahiran di Jatifarm sini kan pas waktu di koloni, jadi nggak di satu petak enggak. Jadi biasanya kan ada keinjak-injak atau kan itu. Selanjutnya nih Mas Pur, bisa tolong dijelaskan langkah-langkah cara ternak domba terutama buat pemula di luar sana yang mungkin membutuhkan informasi gimana sih langkah-langkah ternak domba yang baik dan benar Mas Pur? Langkah-langkah untuk pemula kita perlu
kita perlukan dulu itu kandangnya dulu untuk pemula, dan kita perlu berapa ekor dulu, nanti kita cari pakannya itu nanti di rumput sekitaran aja dulu. Dan lalu nanti misalkan untuk keselanjutan berkembang udah menjadi ya kemungkinan udah beranak, kemungkinan langkahnya yang kita ambil nanti nanam rumput atau cari bang pakan, bikin bang pakan itu. Dan untuk selanjutnya pokoknya dari awal kita itu pakai kandangnya dulu. Yang penting kandangnya bisa tertata gitu loh. Oke. Nah, kalau untuk pemula, kandang yang ideal itu luasnya berapa kira-kira Mas Pur? Untuk idealnya itu kalau sepasang itu sekitar ya 2 meter lah, 2 meter. Nanti belakangnya nanti menyesuaikan, bisa 1,5 meter, itu idealnya. Kalau satu pejantan satu betina itu udah lumayan cukup nanti untuk beranak. Nanti kalau udah bertambah nanti kan bisa tambah lagi pelebaran kandang gitu. Dan kandangnya dibuat panggung, lebih bagusnya di panggung. Kalau nanti misalkan di tanah itu nanti rawan penyakit, bisa nanti kena rawan penyakit lah, penyakit kambing. Ya kayak nanti ibunya kan ikut terus. Kalau di panggung kan enggak ada ikut, kotorannya terpisah. Gitu loh. Nah, kalau selama ternak domba nih di Jati Farm nih Mas Pur, ada nggak penyakit domba yang terjadi di sini, di Jati Farm sini? Untuk penyakit di Jati Farm sini itu paling yang lebih itu kembung. Itu penyebabnya karena apa Mas Pur? Kembung itu penyebabnya itu biasanya itu makanannya agak mengandung gas, kayak misalnya kayak fermentasi tersebut baru dibuka kan baunya agak menyengat dari molasenya itu langsung dikasihkan. Nanti kalau kebanyakan biasa kan waktu domba itu lapar, nggak ada makanan di dalam, langsung dimasukkan kan jadinya gas. Itu kalau setelah contoh kayak silasa atau fermentasi itu, kalau setelah dibuka itu nggak didiemin dulu Mas Bro, biar gasnya itu nggak ini? Kalau yang bagusnya didiemin dulu, biar gasnya itu keluar dulu, bau gasnya itu keluar dulu. Nanti bisa diemin ya kemungkinan lah 1-2 menit lah atau gimana gitu. Oke. Nah, ini ada satu lagi Mas Pur yang biasa para peternak kadang keluhkan. Kalau ada indukan yang nggak mau menyusui anaknya, apa solusinya yang biasa mungkin terjadi di Jati Farm sini Mas Pur? Untuk keluhan waktu di Jati Farm, kalau nggak mau menyusui, kita cari langkah yang aman aja. Kita biasa itu pakai dot. Jadi untuk susunya itu kita beli di kemungkinan peternak lain, kemungkinan yang ada jual susu kambingnya itu, atau mungkin pokoknya kita pakai susu kambing lain, dan nanti kita dotkan. Pokoknya kita harus merawat dia itu semacam kayak induknya, harus gimana ya, pokoknya dikit-dikit nanti waktunya itu paling 2 jam sekali, bahkan 3 jam sekali itu harus disusui. Untuk kalau yang domba yang tidak mau menyusui, ya itu kan pokoknya biar asinya atau air susu ibunya itu biar terpenuhi. Kalau untuk susunya sendiri itu apa harus mesti susu kambing Mas Pur? Apa maksudnya ada pilihan alternatif lain? Kalau untuk domba ini
bisa kalau harus susu domba. Kalau susu lain misalkan kayak Passion Flag atau yang di toko-toko itu kemungkinan besar juga mau, tapi kemungkinan besar itu nanti bisa menyebabkan dombanya tersebut misalkan itu mencret. Iya, biasanya kayak gitu. Kebanyakan gitu, jadi nggak efisien. Harus susu domba. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe Lariso. Bila ingin berkunjung di Jati Farm, lihat di Google Map Jati Farm, Werumbadran, Polokarto, Sukoharjo. Terima kasih.